Lalu teman-teman, ternyata ada si orang konten kreator yang nyalinya tinggi teman-teman, berikan komentar pedas terhadap kedua tokoh ini, tokoh yang sangat disegani, yaitu Habib Bahar bin Smith bersama dengan Habib Rizik Syihab. Padahal teman-teman kita ketahui bahwa kedua tokoh ini sangat dihormati dan sangat disegani di kalangan masyarakat tentunya teman-teman. Dan kita ketahui juga bahwa kedua tokoh ini pengikutnya sangat banyak teman-teman. Bahkan dia teman-teman berani bikin konten secara live ditonton ribuan orang. Jadi mari kita tonton videonya teman-teman. Check it out. Ya, makanya aku bilang si Bahar bukan orang perang, orang tolol, gaya-gayaan. Kalau sempat si Bahar balet merah bintang 9 jadi pelatih Mukimin, latihan udah banyak korban itu. Kita ini walaupun nggak kawar-kawar, kita pemain kawan, bukan penonton. Sok-sokan bisa, bukan. Nah, ingat ya, riakan air aja kita udah tahu itu ikan apa. Emang nggak habis kalau kita bahas ketololan geng si Bahar gitu, ya kan? Si Bahar mengatakan kepada antum-antum semua, kalau ada yang ngata-ngatain dia, ngehina dia, ngejelekin dia, dia tidak ngapang, tidak marah. Tapi kalau ada yang berani nyenggol si Rizik tolol, si Rizik cebol, ataupun istri dia, emak dia akan cari orang itu sampai ke lubang semut. Gua senggol emak dia. Bahar, sebelum lu ngajarin orang cara beragama, lu ajarin dulu emak kau cara pakai hijab, cara pakai jilbab yang menutupi aurat. Ini jilbab mak kau, tutup kepala, nampak pantatnya, tutup pantat, nampak kepala. Soraku, lihat mak kau, gak berani. Ku bahas Rizik, nggak ada satu ekor pun pasukan keputihan berani menyentuhku. Kasih tahu sama kalian, kalau sama kibin-kibin bagong, gong gertak-gertak seperti itu laku. Kalau sama TJ enggak, sudah kubuktikan kan. Gaya selangit kalau nggak ada datuk dia, kita di sini datuk kita akan menyembah pohon kata dia. Bahar, sebelum kau ngajarin orang Aceh cara beragama, kau ajarin dulu orang kampung kau. Biar orang kampung kau nggak makan babi, biar orang kampung kau nggak makan anjing, biar orang kampung kau nggak makan ular. Kau usah ngelehan, di Aceh nggak perlu lagi syiar kau itu, apalagi ajaran kau. Jangan, salah-salah nanti dibacok kau di sini. Ingat itu. Ya, bukan sore kali orang sini sama kau. Kalau ajaran sesat seperti ajaran leluhur kau ajarkan di sini, salah-salah kau dibacok. Percayalah, itu nasihat dariku. Kenapa di sini nggak ada cerita Al-Imam Faqihil Muqaddam? Di dalam suatu riwayat dikisahkan beliau mi'raj 70 kali dalam sehari. Kenapa nggak ada cerita itu di Aceh? Dikisahkan oleh orang yang mengisahkan suatu ketiga Al-Imam Faqihil Muqaddam sedang berzikir di dalam kuburnya. Ada orang fajir dimakamkan di samping makam beliau. Seorang yang fajir, seorang yang fasik. Kemudian malaikat Munkar wa Nakir datang untuk bertanya, untuk menginterogasi. Kemudian mereka orang fajir ini tidak bisa menjawab, maka digebukin, adis. Bunyi berisik. Di saat malaikat Munkar Nakir menyiksa ini orang fajir, terbangun Al-Imam Faqihil Muqaddam. Terganggu zikirnya Al-Imam Faqihil Muqaddam. Saya baru dengar orang mati berzikir. Masuk. Al-Imam Faqihil Muqaddam kemudian masuk ke dalam kuburan orang fajir tersebut alias tetangga kuburannya. Kemudian Al-Imam Faqihil Muqaddam bertanya kepada malaikat, ada apa ribut-ribut? Malaikat menjawab, ini orang fajir ini. Saya lagi gebukin mereka. Jangan kau gebukin si orang fajir ini karena suara gebuk mengganggu zikirku. Lah. Sesat tidak? Jadi kalau ada orang dari kalangan Habib itu nggak khatam Al-Quran di dunia, maka setelah mati akan khatam di dalam alam kubur. Gua ngakaknya nggak habis-habis. Bukankah Al-Quran diturunkan untuk orang-orang yang masih hidup sebagai pedoman? Bukankah kita ketika mati terputus dengan yang namanya belajar Al-Quran, ataupun ibadah, sholat, puasa, baca Al-Quran? Kan udah enggak, udah mati kita. Memang bangsat ajaran mereka, ya Allah. Lucu. Terus itu yang kalian banggakan. Kalian bertahun-tahun belajar, cuman itu yang kalian dapatkan.
penyesatan. Gua nggak mau, makanya aku bilang nggak pantas mereka dijadikan guru apalagi wali. Nggak pantas kita mengeluh-ngeluhkan mereka. Nggak pantas kita belajar sama mereka. Gua nggak cinta sama mereka dan gua nggak benci. Cuman kalau ajaran-ajaran seperti itu udahlah, untuk kalian aja kan belajar itu. Akhlak nggak ada, syariat lebih parah. Itu yang kau bilang itu, kalau nggak ada datuk kalian, datuk kami akan menyembah pohon. Nggak ada datuk kalian, datuk kami bukan penyembah pohon. Sebelum datuk kalian pakai celana, datuk kami udah pakai baju kebesaran, udah pakai mahkota. Jelas. Sebelum datuk kalian pakai celana, datuk kami itu udah berpakaian berkilau, udah pakai mahkota. Jelas? Jelas tidak? Jangan sampai kugas lagi nanti. Datuk kalian masih pakai kain dililit seperti sempak. Datuk kami udah pakai pakaian, udah pakai mahkota, udah pakai rincung berlapis emas. Jelas? Nah, udah. Kalau jelas sudah. Jadi bagaimana menurut kalian teman-teman? Apa yang dia sampaikan? Kalau ingin nulis komentar silakan tulis.